Oke, soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan epistemologi Islam. Jadi epistemologi Islam itu merupakan konsep penting dalam memahami bagaimana manusia itu memperoleh dan menggunakan pengetahuan itu dalam konteks nilai-nilai Islam. Nah, jadi epistemologi ini menekankan pada sumber pengetahuan yang beragam, metodenya yang terstruktur, kriteria kebenaran yang komprehensif, dan tujuan pengetahuan, di mana tujuan dari pengetahuan itu berorientasi pada kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jadi memahami tentang epistemologi Islam itu dapat membantu kita dalam membangun pengetahuan yang bermanfaat dan seharusnya yang bermanfaat dan selarasnya dengan nilai-nilai Islam. Oke, masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang Anda ketahui tentang sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup studi Islam. Untuk sejarah itu terbagi menjadi 3. Itu ada masa klasik. Masa klasik ini dari tahun 800 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Masa klasik ini ditandai dengan kemajuan sastra Arab dan ajaran Islam serta penyebaran tentang prinsip-prinsip peradaban Islam. Kemudian yang kedua itu ada masa modern. Masa pertengahan, di mana masa pertengahan ini ditandai dengan keberadaan tiga kerajaan. Yang pertama itu ada kerajaan Ottoman, yang kedua ada kerajaan Safawi, yang ketiga ada kerajaan Mughal. Jadi pada periode pertengahan ini menunjukkan perkembangan pendidikan Islam di ketiga kerajaan tersebut, kerajaan Ottoman, Safawi, dan Mughal. Kemudian itu masuk ke masa modern lagi dari tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Untuk masa modern ini Islam mengalami kemunduran akibat imperialisme di barat dan menurunnya semangat keilmuan. Tetapi Islam itu bangkit di era ini ditandai dengan modernisasi akan kesadaran kemerdekaan dan kebangkitan Eropa dan Barat. Untuk ruang lingkupnya ada ilmu nakliyah, itu ada ilmu tafsir Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, dan nahwu sorof. Kemudian ada ilmu akliyah, itu logika, ilmu alam, astronomi, dan kedokteran. Jadi secara keseluruhan, sejarah studi Islam itu menunjukkan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan zamannya. Masuk pada pertanyaan ketiga, pendekatan apa saja yang dapat digunakan dalam studi Islam? Jelaskan dengan detail. Jadi dalam studi Islam itu terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada pendekatan filsafat. Jadi pendekatan ini menggunakan akal dan logika untuk menggali makna atau hikmah tentang ajaran Islam. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan antropologi. Pendekatan ini tuh mempelajari manusia itu sebagai subjek agama, melihat bagaimana agama dipraktekkan dalam konteks budaya dan sosial. Kemudian yang ketiga itu ada pendekatan psikologis. Jadi pendekatan psikologis ini menganalisis tentang aspek psikologis dalam kehidupan beragama serta seperti emosi, perasaan, dan pengalaman individual. Kemudian itu masuk ke yang keempat, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini mempelajari Islam dalam konteks sosial.
melihat bagaimana agama mempengaruhi tentang struktur sosial antar manusia dan dinamika masyarakat. Kemudian yang kelima itu tentang pendekatan teologis. Pendekatan ini itu berfokus pada kajian dan ajaran agama secara mendalam. Di kelima pendekatan ini itu saling melengkapi dan berkaitan lah. Masuk ke soal yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang metodologi memahami Al-Quran? Jadi metodologi memahami Al-Quran itu merujuk pada cara atau pendekatan sistematis untuk menafsirkan atau menerapkan ajaran tentang Al-Quran tadi. Metodenya yang dapat digunakan itu seperti tafsir tahlili, itu menjelaskan ayat per ayat. Kemudian ada tafsir maudhu'i, itu mengumpulkan ayat berdasarkan tema tertentu. Kemudian ada pendekatan nakli. Pendekatan nakli ini bersandar pada otoritas atau wahyu dan hadis. Kemudian ada pendekatan akli. Pendekatan akli ini menggunakan akal dan rasionalitas. Kemudian ada pendekatan linguistik dan sastra, itu menganalisis bahasa dan makna teks. Kemudian ada hermeneutika multikultural, itu adalah pendekatan kritis dan multidimensi. Jadi itu tuh mempertimbangkan konteks zaman dan di masyarakat. Memasuki soal yang terakhir, yaitu apa yang Anda ketahui tentang metodologi memahami hadis. Jadi metodologi memahami hadis itu adalah ilmu tentang cara memahami hadis, sama seperti Al-Quran tadi, tentang ilmu memahami Al-Quran. Jadi secara sistematis dan akurat, hampir sama seperti memahami Al-Quran. Itu ada metode tahlili, itu menganalisis hadis secara mendalam dari segi bahasa, konteks, dan makna. Jadi metode tahlil ini sering digunakan dalam kitab-kitab tafsir hadis yang membahas hadis secara mendalam dan sistematis. Kemudian ada metode ijmali. Ini memberikan penjelasan singkat dan padat. Metode ijmali ini sering digunakan dalam kitab hadis yang bertujuan untuk memberikan ringkasan dan panduan umum tentang ajaran Islam. Kemudian ada metode muqarrin. Metode ini membandingkan hadis dan pendapat para ulama-ulama. Jadi metode muqarrin ini sering digunakan dalam kitab-kitab yang membahas tentang hukum Islam dan membahas perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama.